Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Sari Estetulamben. Saya mahasiswa dari program studi S1 Farmasi semester 3 Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah biokimia farmasi. Selamat menonton. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu materi tentang enzim. Jadi, apa sih enzim itu? Enzim adalah suatu protein yang mengkatalisis reaksi biokimia, di mana pada organisme hidup enzim bertindak sebagai katalis yang mengatur segala proses reaksi kimia itu sendiri. Dan enzim ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, yaitu enzim tidak berubah ke dalam reaksi kimia dan dia hanya bertindak sebagai katalis saja. Yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan konstan pada reaksi kimia dan dia ini hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Baik, kita masuk ke sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim bekerja secara spesifik atau khusus. Artinya, suatu enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat saja. Misalnya, enzim amilase hanya bekerja pada substrat amilum. Enzim lipase hanya bekerja pada substrat lipid atau lemak. Kemudian yang kedua, enzim bekerja pada suhu tertentu, umumnya pada suhu 30 derajat Celcius. Jadi, jika suhu enzim terlalu tinggi, misalnya 60 derajat Celcius, enzim akan mengalami kerusakan atau denaturasi. Sedangkan jika suhu enzim terlalu rendah, di bawah 10 derajat Celcius, enzim tersebut tidak aktif. Jadi, enzim itu suhunya harus stabil. Namun ada pengecualian untuk bakteri purba yang hidup di daerah-daerah yang sangat ekstrim, misalnya metanogen. Dia itu enzimnya bekerja pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian sifat yang ketiga yaitu enzim bekerja pada derajat keasaman atau pH tertentu. Umumnya dia itu bekerja pada suasana netral mulai dari 6,5 sampai 7. Namun ada beberapa enzim yang bekerja pada pH optimum. Seperti pada pH asam itu contohnya enzim pepsinogen, sedangkan pada pH basa itu contohnya tripsin. Kemudian sifat yang terakhir itu enzim bekerja secara bolak-balik. Artinya enzim ini tidak hanya dapat memecah substrat, melainkan dia juga dapat memecah substrat penyusunnya. Kita masuk pada teori enzim. Yang pertama adalah teori kunci gembok yang ditemukan oleh Emil Fischer, di mana Emil Fischer mengibaratkan kunci sebagai enzim dan gembok itu sebagai substrat. Jadi kunci dan gembok ini harus sesuai agar enzim itu aktif. Misalnya pada enzim amilase, misalnya ini enzim amilase itu kita ibaratkan kunci dan substrat amilum itu kita ibaratkan gembok. Jadi dia itu cocok ya. Begitupun pada lipid, pada substrat lipid kita masukkan kunci enzim lipase. Jika kita memasukkan kunci enzim lipase pada substrat amilum atau bentuk amilum itu tidak akan cocok. Yang kedua itu adalah teori Indus-Sedgwick, di mana berdasarkan teori Indus-Sedgwick ini enzim melakukan penyesuaian bentuk dengan substrat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecocokan substrat dengan enzim dan juga meningkatkan ikatan enzim dan substrat ini menjadi lebih aktif. Baik, kita masuk pada aplikasi atau penggunaan enzim. Jadi aplikasi enzim pada dunia industri dan dunia medis itu sangat berharga. Kemudian juga pada pembuatan ragi, pembuatan adonan asam roti, anggur, pembekuan keju, dan pembuatan bir, enzim ini sangat diperlukan. Kemudian kegunaan enzim dalam medicine itu atau pengobatan diantaranya adalah membunuh mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, meningkatkan penyembuhan luka, dan mendiagnosa penyakit. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu materi tentang DNA dan RNA. Jadi DNA dan RNA ini merupakan asam nukleat yang sama dengan protein dan karbohidrat, di mana mereka berempat ini merupakan makromolekul utama yang sangat penting dalam segala bentuk kehidupan yang diketahui. Selanjutnya kita akan membahas apa itu DNA dan apa itu RNA. Yang pertama kita akan bahas adalah DNA. Jadi asam deoksiribonukleat atau yang lebih sering kita kenal dengan singkatan DNA ini merupakan sejenis biomolekul yang menyimpan dan menjadi instruksi-instruksi genetik dari setiap organisme dan banyak jenis virus. Jadi
Instruksi-instruksi genetik ini sangat berperan penting dalam perkembangan, pertumbuhan, dan fungsi dari organisme dan virus tersebut. Kemudian DNA ini memiliki fungsi biologis utama, yaitu berfungsi untuk menyimpan dan menentukan karakteristik biologis setiap hidup yang sesuai dengan pengaturan koneksi molekul yang sangat spesifik. Jadi misalnya ada banyak adegan atau scan di drama-drama atau di film itu, misalnya adegannya seperti orang tua ingin memastikan bahwa apakah anak ini benar-benar anak mereka atau bukan. Jadi mereka melakukan tes DNA. Kemudian yang kedua yaitu RNA. Jadi asam ribonukleat atau RNA ini berperan sebagai pembawa bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Jadi dalam genetika molekular, RNA ini dia menjadi perantara antara informasi yang dibawa oleh DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Baik, kita masuk ke materi ketiga yaitu materi tentang sistem ekspresi gen. Jadi ekspresi gen itu merupakan penentuan sifat dari suatu organisme oleh gen. Jadi suatu sifat yang dimiliki oleh suatu organisme itu merupakan hasil dari metabolisme yang terjadi di dalam sel. Dan metabolisme ini dapat terjadi karena adanya enzim yang berfungsi sebagai katalisator proses-proses biokimia. Kemudian gen ini tersusun atas molekul dari DNA. Jadi dia dapat menentukan sifat dari suatu organisme. Kemudian ekspresi gen ini dilakukan melalui dua tahap yaitu transkripsi dan translasi. Di mana transkripsi ini terjadi di inti sel sedangkan translasi ini terjadi di sitoplasma sehingga RNA harus dikeluarkan dari inti sel ke sitoplasma. Baik, kita masuk ke materi keempat yaitu materi tentang mutasi gen. Jadi mutasi gen ini adalah perubahan susunan DNA yang bukan hanya menyebabkan penyakit, tetapi juga dapat memberikan dampak yang baik bagi tubuh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa gen ini merupakan bagian sel yang terdapat di dalam kromosom. Nah, bagian inilah yang bertugas untuk membawa informasi genetik yang tersimpan di dalam DNA dari orang tua ke anak. Adanya informasi genetik ini sehingga ada kemiripan antara anak dan orang tua, misalnya kemiripan fisik dan penyakit yang diderita. Misalnya fisik itu mulai dari wajah, rambut, sedangkan penyakit misalnya orang tuanya itu mengidap penyakit diabetes. Jadi tidak menutup kemungkinan si anaknya juga dapat mengidap penyakit tersebut. Jadi mutasi gen ini merupakan proses yang sulit atau rumit di mana dia melibatkan satuan terkecil dari suatu organisme yaitu sel dan DNA di dalamnya. Seperti yang saya jelaskan pada pengertian tentang mutasi gen tadi, di mana dia itu tidak hanya menyebabkan penyakit tetapi juga dapat memberikan dampak yang baik pada tubuh. Pada beberapa kasus, mutasi gen ini dapat memberikan dampak yang baik bagi tubuh yaitu misalnya membuat kita kebal akan suatu penyakit. Baik, kita masuk ke materi kelima yaitu materi tentang pengantar metabolisme. Metabolisme merupakan suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia. Proses ini berupa proses pembentukan dan penguraian zat yang ada di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya adalah metabolisme itu terbagi atas dua yaitu katabolisme dan anabolisme. Di mana katabolisme ini merupakan proses pemecahan atau penguraian makanan menjadi energi yang terjadi pada saat proses respirasi sel. Dan contoh dari katabolisme yaitu adalah glikogenolysis yang merupakan proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Di mana glikogen ini merupakan simpanan karbohidrat atau sumber energi yang dia juga terdapat di semua sel dan paling banyak itu terdapat di hati dan otot. Ini terjadi pada saat kita kekurangan makanan sehingga dia memecah menjadi energi. Yang kedua yaitu adalah anabolisme. Anabolisme ini merupakan proses sintesa atau pembentukan zat kompleks yang berasal dari zat yang lebih sederhana. Contoh dari anabolisme ini ada dua yaitu glikogenesis yang merupakan proses pembentukan glikogen dari glukosa. Glikogenesis ini terjadi pada saat kita kelebihan makanan. Yang kedua yaitu glikoneogenesis, di mana ini proses pembentukan glukosa dari protein atau lemak. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.